Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang ilusi alam Melayu Mahawangsa yang digagas atau yang diproklamirkan oleh negara Malaysia, di mana ilusi alam Melayu Mahawangsa menjadikan pusat peradaban Nusantara. Namun gagasan itu ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana gagasan itu terlalu berhalusinasi. Di sisi lain, rakyat Malaysia tidak mencerminkan peradaban Nusantara. Justru mereka, para rakyat Malaysia, mengikuti peradaban negara-negara barat. Di video kali ini ada akun YouTuber dari Malaysia yang menceritakan tentang sejarah keris, bahwa keris adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi pengetahuan saya mengenai keris yang kian terasing dan tenggelam dari bangsa pemiliknya sendiri. Pada hari ini masyarakat mempunyai stigma bahawa mereka-mereka yang mempunyai keris terkait dengan perkara-perkara mistik dan sihir. Bagi saya itu salah sama sekali. Pusaka agung ini merupakan pemberian salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang dimaksudkan ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan dengan wahyu ilahi agar anak-anak dari isteri ketiga baginda iaitu Qaturah mengembara ke timur supaya bumi ini dimakmurkan oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ini disebut sebagai orang Al-Jawiyun oleh At-Tabari. Baginda juga berwasiat bahawa hanya seorang sahaja dari anak-anak Qaturah ini yang tidak perlu berpindah ke timur, iaitu Madian. Menurut catatan At-Tabari, Nabi Ibrahim mempunyai 6 orang anak dari Qaturah, iaitu Zimram, Doksan, Madan, Madian, Isbak dan Su'ab. Nabi Ibrahim telah memberi 11 senjata kepada anak-anak ini. Tidak dapat saya pastikan siapa daripada 6 orang anak ini yang menerima senjata tersebut. 11 senjata yang dimaksudkan ini ialah keris. Pemegang keris juga dikenali sebagai hulu, yang mana keseluruhan badan pada pilar keris ini merupakan senjata. Terdapat kelawang dan akut di sisi atas pilar keris yang membawa maksud dan fungsi-fungsi tertentu pada penghasilannya ataupun pembentukannya lah. Nombor-nombor yang terhasil pada gambar ini menunjukkan bilangan log yang terhasil pada bilah keris. Kebiasaannya bilangan log ini berakhir pada bilangan ganjil seperti 3, 5, 7 dan seterusnya. Hal ini berkait dengan falsafah, iaitu manusia tidak sempurna atau lebih molek dengan nombor ganjil. Bernilainya harga sebilah keris ini mampu mencecah puluhan ribuan ringgit Malaysia pada hari ini, bergantung pada bahan-bahan logam yang digunakan, ukiran pada hulu dan sarung keris dan lain-lain lagi. Nenek moyang kita dahulu sanggup menggadai emas dan tanah hanya untuk mendapatkan sebilah keris. Keris mempunyai pelbagai kegunaan, antaranya seperti pertahanan diri, perhiasan, barangan pusaka, persilatan dan sebagainya. Pada keris itu sendiri terdapat berbagai jenis reka bentuk yang unik yang menggambarkan identiti seseorang itu. Misalnya sarung keris yang bersalut dan berhias emas atau perak kebiasaannya milik sultan, para pembesar dan bangsawan yang membezakan kedudukan ataupun kasta mereka dalam sebuah masyarakat. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama.
salah satu dari akun YouTube di Malaysia mengatakan tentang sejarah keris. Jadi dia mensejarahkan tentang asal-usul keris, di mana dia mengatakan bahwa asal-usul keris menurut orang Malaysia atau akun YouTube yang ada di Malaysia mengatakan bahwa keris ini berasal dari negara Arab sana, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Lalu dikasih keturunan-keturunannya, lalu sampailah ke alam Melayu Mahawangsa, yaitu di Malaysia. Jadi gini ya teman-teman, budaya ataupun adat itu kalau sampai di Malaysia maka dia akan berbelok sejarah itu. Maka sejarah itu dibelokkan oleh pihak Malaysia. Jadi untuk teman-teman yang bilang kaum serumpan-serumpun, tolong dengarkan yang ini. Ini masalah budaya dan adat. Ini adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang banyak ragamnya budaya dan adat. Kalau sampai Malaysia mengklaim atau merasa memiliki sesuatu adat atau budaya, maka otomatis sejarah itu atau budaya itu akan dibelokkan, dan ini tidak menguntungkan bangsa Indonesia, justru malah merugikan. Yang kita lihat tadi kan, keris ini seolah-olah berasal dari Arab nih, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Bener, saya juga Islam, mayoritas negara Indonesia itu Islam terbesar di dunia. Nggak harus seperti itu, fanatik itu namanya. Jadi orang naruh fanatik buta itu apa-apa selalu dikaitkan oleh agama, oleh Arab, oleh Nabi dan Rasul. Padahal nggak gitu-gitu juga gitu. Jadi tidak harus, kalau kita beragama Islam, jadi nggak harus setiap budaya adat kita itu harus dihubungkan ke sana, dihubungkan ke Arab atau ke Nabi atau Rasul-Rasul tertentu. Tidak perlu begitu. Harus diakui bahwa keris ini peninggalan bangsa Indonesia. Gitu loh. Pemilik dari keris ini orang Indonesia, bro. Orang Malaysia tuh nggak punya apa-apa. Udah nggak punya, membelokkan sejarah lagi. Coba bayangin. Ini teman-teman nih, sekali lagi, kalau serumpan-serumpun itu resikonya seperti ini. Kalau orang merasa serumpun itu bebas membelokkan sejarah karena dia merasa punya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.